Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Seiring dengan peningkatan permintaan nikel untuk produksi baterai mobil listrik, separuh suplai nikel dunia diprediksi akan dipenuhi oleh Indonesia. Permintaan akan nikel terus menaik. Data berikut ini merupakan penggunaan nikel pada tahun 2017. Hampir 70% digunakan untuk baja tahan karat, tetapi pada tahun 2030, nikel difokuskan untuk baterai listrik. Data USGS mencatat sebanyak 23% nikel dari Indonesia. Pada 2019, Indonesia berada nomor 2 di bawah Cina. Akan tetapi, dampak dari nikel ini sangatlah luas. Pencemaran laut atau perairan menjadi hal yang jarang terekspos ke publik. Pencemaran ini mengakibatkan perubahan pH dan warna air menjadi coklat atau kemerah-merahan yang menyebabkan kematian biota air. Kerusakan ekosistem tersebut sangatlah parah. Terlebih, saat tidak turun hujan, ferrol nikel akan mengendap ke dasar air, dan bila hujan tiba, akan membuat perairan menjadi berubah warna. Dampak pencemaran nikel terhadap kesehatan manusia dapat bervariasi, mulai dari reaksi ringan seperti gatal-gatal dan alergi hingga kondisi yang lebih serius seperti dermatitis. Nikel dapat menyebabkan iritasi pada kulit bagi individu yang peka terhadap logam ini. Reaksi alergi bisa muncul dalam bentuk ruam, kemerahan, atau pembekakan pada area yang terpapar. Dermatitis kontak juga merupakan dampak serius yang bisa terjadi akibat paparan berulang terhadap nikel, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terkena dampaknya. Dalam pengolahan limbah nikel, digunakan teknologi yang menggabungkan kombinasi antara mikroba dan material bernama MOF. MOF atau Metal Organic Framework adalah material kristalin berpori yang tersusun dari ion logam dan ligan organik. Struktur pori-porinya membuat MOF mampu menangkap dan menyaring ion logam seperti nikel secara selektif. Sementara itu, mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri Acidithiobacillus sp, yaitu jenis bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim dan mampu mengoksidasi senyawa belerang serta logam. Proses yang digunakan untuk mengekstrak nikel dari limbah ini disebut bioleaching, yaitu pelarutan logam menggunakan bantuan mikroorganisme. Teknik ini dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan metode konvensional. Tahap pertama bioleaching, mikroba Acidithiobacillus sp akan menghasilkan larutan ferrosulfat dan asam sulfat. Kedua senyawa ini berperan penting dalam menciptakan suasana asam dan melarutkan senyawa nikel dari limbah. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, di mana 2 atom sulfur bereaksi dengan 3 molekul oksigen dan 2 air, menghasilkan 2 molekul asam sulfat. Selanjutnya, senyawa pirit atau FeS2 mengalami oksidasi menjadi ion Fe3+ dan HSO4-. Di tahap kedua, larutan ferrosulfat dan ion Fe3+ akan bereaksi dengan nikel sulfida. Reaksi ini melarutkan logam nikel ke dalam bentuk ion, sementara sulfur akan terlepas dan mengalami reaksi lanjutan. Kemampuan bakteri Acidithiobacillus sp dapat dilihat pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Arshady dan Yakmae tahun 2020 dari jurnal Chemical Papers. Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai proses bioleaching logam nikel dari limbah elektronik menggunakan bakteri Acidithiobacillus sp. Bakteri tersebut digunakan karena kemampuan ketahanannya terhadap toksisitas limbah elektronik yang dapat diubah menjadi bentuk energinya. Analisis dari keberhasilan proses bioleaching dilihat dari presentasi perubahan total logam nikel yang berhasil diekstraksi dari kepadatan pulp. Kepadatan pulp merupakan rasio massa padatan logam terhadap volume larutan yang digunakan saat proses bioleaching. Total kandungan logam yang berhasil diekstraksi tersebut kemudian diukur menggunakan instrumen ICP-OIS dengan metode analisis XLF. Hasil dari penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa efisiensi pelindihan logam nikel dapat mencapai sekitar 92% pada hari ke-18. Efektivitas dari proses bioleaching tersebut juga dibantu oleh kondisi sekitar dengan mengkontrol pH yang sesuai, serta dari karakteristik MOF yang optimal. Selama proses ini, MOF berfungsi sebagai tempat penyimpanan ion logam.
Ion nikel yang telah larut akan masuk ke dalam pori-pori MOF. Hal ini memperluas permukaan reaksi dan mempermudah mikroba untuk mengakses dan memecah logam secara efisien. MOF bekerja layaknya spons pintar, menyerap logam dan memungkinkan proses bioleaching berjalan lebih cepat dan efisien. Setelah ion logam berhasil diambil, larutan logam ini disintesis menjadi nanopartikel dengan metode dekomposisi termal. Dalam metode ini, larutan dipanaskan bersama agen pembentuk dan stabil sehingga menghasilkan partikel nikel berukuran nano. Nanopartikel yang sudah terbentuk tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi industri. Salah satu contohnya yaitu dapat digunakan dalam bidang kesehatan untuk aplikasi DDS atau Drug Delivery System. DDS memiliki peran penting dalam lingkup farmasi, yaitu sebagai sistem penghantaran obat menuju target ke dalam tubuh. Dengan pengintegrasian teknologi nanopartikel dengan DDS, dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti peningkatan bioavailabilitas, dapat meningkatkan keakuratan obat dalam menuju sel target, memaksimalkan kinerja obat dalam sistem pengkontrolan, serta meningkatkan kuantitas penghantaran sistem obat. Selain itu, aplikasi nanopartikel, khususnya nikel, juga dapat berperan dalam sintesis teknologi penyimpanan data. Dikarenakan nikel memiliki sifat ferromagnetik, sehingga dapat menyimpan informasi secara luas dalam bentuk medan magnet. Selain memiliki sifat ferromagnetik, nanopartikel nikel juga memiliki sifat konduktivitas yang cukup baik dan dapat berinteraksi secara langsung dengan material gas di udara. Hal tersebut yang menyebabkan nanopartikel nikel juga dapat diaplikasikan dalam teknologi gas sensor. Dalam pengolahan limbah nikel atau bioremediasi perairan, pemisahan partikel yang tidak digunakan sangat penting dan umumnya dilakukan melalui teknik fisik seperti deglomerasi, penyaringan, dan pemisahan gravitasi. Salah satu inovasi ramah lingkungan yang menjanjikan adalah bioleaching dengan bantuan bakteri Acinetobacillus sp yang berlangsung dalam dua tahap, reaksi mikrobiologis dan reaksi alami. Nanopartikel nikel yang dihasilkan melalui dekomposisi termal bersifat monodispersi dan stabil, kemudian dimurnikan melalui proses sentrifugasi, redispersi, dan pengeringan. Produk ini selanjutnya dapat digunakan untuk sintesis NiFe2O4 melalui metode konspitasi yang memiliki sifat magnetik dan potensi aplikasi yang tinggi. Inovasi bioteknologi pengolahan limbah nikel menggunakan mikroba Acinetobacillus sp dan teknologi Metal Organic Framework menghadirkan pendekatan ramah lingkungan untuk mengatasi pencemaran logam berat di perairan. Proses bioleaching yang diikuti dengan sintesis nanopartikel nikel bernilai tinggi, tidak hanya mendukung bioremediasi, tetapi juga menghasilkan produk fungsional untuk berbagai aplikasi teknologi. Inovasi ini menjadi solusi berkelanjutan dalam pengolahan limbah industri sekaligus mendukung prinsip ekonomi sirkular dan visi pembangunan hijau Indonesia.